warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu rahmatan muhdatan lil alamin. Setelah kita mengkaji bersama orang-orang yang dicinta Allah, yang kita pelajari adalah orang-orang muhsinin, kemudian orang-orang tawabin, kemudian orang-orang mutatahhirin, dan kemarin kita bicara tentang orang-orang yang muttaqin. Kita malam ini akan jeda dulu dengan orang-orang yang Allah tidak suka terhadap mereka. Saya akan sampaikan 10 orang saja pada malam hari ini yang mungkin sangat tepat untuk kita bicarakan, karena yang 10 ini pada intinya adalah orang-orang yang kalau mereka benar, insya Allah yang lain-lain juga benar. Saya katakan ada 10 orang, Bapak Allah dan Ibu-Ibu yang terhormat, orang yang Allah tidak suka. Kira-kira siapa itu? Pertama adalah pertama adalah kikirnya orang-orang kaya. Ya, orang-orang kaya yang kikir. Kenapa nanti kita anukan alasannya? Kikirnya orang-orang kaya. Yang kedua, takaburnya orang-orang miskin. Orang-orang miskin takabur, sombong. Iya. Ya. Yang pertama kikirnya orang-orang kaya. Kedua takaburnya orang-orang miskin. Ketiga rakusnya para ulama. Ulama rakus. Ini rusak, kalau 3 ini saja sudah cukup merusak dunia itu. Kalau misalnya orang yang kaya kikir rusak, yang miskin sombong tambah rusak lagi. Kemudian ulama rakus, waduh, hancur. Baru 3 nih Pak, baru tiga. Yang keempat, minimnya rasa malu kalangan wanita. Minim. Ya, minim. Ada tapi sedikit. Ya. Minimnya rasa malu di kalangan wanita. Kemudian yang kelima, ya, cinta dunia. Orang-orang yang sudah tua renta, sudah sepuh, masih aja yang dibicarakan dunia. Ini 5. Oh, makasih banyak. Makasih banyak. Ini lancar insya Allah nih, karena ada bensinnya. Kemarin agak mogok itu. Keenam, malasnya para pemuda. Muda-muda kok malas gitu loh. Ya. Kalau tua masih ada alasan, tapi kalau muda malas apa alasannya? Selanjutnya, zalimnya para penguasa atau kejinya para penguasa. Yang ketujuh ya, ketujuh. Kejinya atau zalimnya para penguasa. Yang kedelapan, pengecutnya para tentara. Ya, kalau tentara pengecut bisa bubar negara kita itu ya. Ya, pengecut. Yang ke-9, ujubnya para zahid. Ujubnya
Ujub itu apa? Merasa bangga terhadap apa yang dia lakukan. Itu namanya ujub. Kebanggaan yang berlebihan. Di levelnya agak di bawah, Bu. Ya. Ujub itu sering diungkap. Ya. Punya kerjaan tapi sering diungkap. Tidak ada kesombongan. Dia apa ya? Seakan-akan dia merasa gede sendiri gitu loh. Merasa baik sendiri dan seterusnya. Ujub. Ujub namanya ujub. Ujubnya para zahid. Dia seakan-akan tidak punya sesuatu, apa? Tapi ngomongnya, wah kalau saya dan seterusnya. Kalau nggak ada saya, wah nggak bisa dong, gitu kan? Yang ke-10, riyaknya para ahli ibadah. Riyaknya para ahli ibadah. Kita masuk yang pertama. Kikirnya orang-orang yang kaya. Tugas orang kaya itu adalah membagi. Sehingga kemudian ada sistem sosial yang karena ada kelebihan yang ada pada orang kaya itu, maka sistem sosialnya menjadi baik. Orang yang miskin menjadi terangkat ekonominya. Tapi ini enggak. Kekayaannya ditumpuk di tangannya. Apa yang akan terjadi? Orang-orang yang miskin akan tidak suka kepada yang kaya itu. Ibu beroklah, harta yang ada pada kita itu adalah untuk didistribusi, bukan untuk dikekang, untuk tidak dikeluarkan. Makanya biasanya orang-orang kaya kikir itu atau kikir kaya itu biasanya hatinya, ibu-ibu rahmatullah, dikuasai oleh dunia. Berat, apa namanya? Memberi itu berat. Karena dia ingin menjadi Qarun kedua. Qarun itu setelah kaya apa yang terjadi? Dia katanya, mereka yang miskin memang miskin. Allah ciptakan dia untuk miskin. Aku ini karena ilmuku hebat, relasiku hebat, koneksiku hebat, kemudian komunikasiku hebat. Semua penisbatan kekayaannya tidak lagi, oh ini karena rahmat Allah, ini karena berkah saja sih, bukan karena masya Allah usaha saya sedikit, tapi Allah memberikan lebih dari apa yang saya usahakan. Tapi kalau orang yang kikir biasanya, ini mah karena aku dekat dengan Pak itu loh. Apa yang terjadi, Bu? Dia dirusak oleh persepsinya terhadap dunia. Dan disabdakan Rasulullah SAW, kata Nabi, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Sungguh celakalah para penghamba dinar dan para penghamba dirham. Kalau sekarang mungkin ta'isa abdud dolar. Celaka pula para hamba dolar itu. Kalau Rasulullah dulu karena belum ada dolar di zamannya, Rasulullah nggak bilang, jadi 3D sekarang. Dolar, dirham, dinar, dirham. Di zaman Rasul kemudian dolar. 3D. D3 ya. 3D. Oke. Ta'is abdud dinar wa ta'is abdud dirham. Sebab begini, orang-orang yang menghamba pada dunia itu biasanya dia kepada pemilik dunia dia takut. Dia dikekang oleh cara berpikirnya bahwa sesungguhnya yang memberikan hidup itu adalah dunianya, hartanya. Seakan-akan Ibu Barakallah disebutkan bahwa orang paling baik itu adalah orang yang memberi kepada siapapun. Al-yadul ulya, saya ulang-ulang mungkin hadisnya biar nanti hafal. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Saya ulangi 3 kali biar mungkin hafal. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah, ya. Saya sampaikan, siapapun dia, walaupun dia mungkin
Mungkin pakai jas, mungkin pinnya gede, tapi kalau begini nista loh. Ya. Mungkin koruptor aja berapa minta bayarannya kan? Nanti ya kalau dapat proyek saya dikasih sama. Minta-minta juga kan? Tapi halus. Dia sedang begini, bukan sedang. Subhanallah. Saya ulangi hadisnya Ibu Barakallah. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Al-yadul ulya, ini sabda Rasulullah SAW. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi semangat kita, maksud saya begini, semangat kita adalah semangat untuk menjadi kaya. Semangatnya, jangan pernah bersemangat untuk menjadi miskin. Jangan pernah bersemangat untuk menjadi miskin. Cita-citaku semoga menjadi orang termiskin di dunia misalnya, gitu. Nggak boleh. Ya Allah, jadikan aku. Makanya pinta kita apa, Bu? Pinta kita begini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma rzuqni rizqan halalan. Pertama. Kedua, thayyiban. Ya. Ketiga, kathiran. Banyak. Ya. Halal, thayyib, banyak. Kemudian setelah banyak nggak cukup sama di situ. Mubarak. Berkah. Berapa itu, Pak? 4. Allahumma rzuqni rizqan halalan, yang halal, thayyiban, yang baik, kathiran, yang banyak, mubarakan, yang berkah. Sebab bisa saja banyak tapi gak berkah. Maka sekalian aja pinta kepada Allah, kita plorkan semua. Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqna rizqan halalan, thayyiban, kathiran, mubarakah. Cuma banyak, bukan kadang-kadang rezekinya banyak tapi anaknya sakit semua. Ludes. Hartanya banyak tapi setiap 2 minggu jantungan. Saya ulangi doanya ya. Semoga bisa dibaca nih. Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna rizqan halalan, thayyiban, kathiran, mubarakah. Ya Allah, berikan kepada kami, karuniakan kepada kami, limpahkan kepada kami rezeki yang thayyib, yang halal, yang thayyib, yang kathir, yang banyak, dan yang terakhir adalah berkah. Kemudian ibu-ibu, saya sudah tua, Ustaz, gimana? Anak-anak kita, ya, sebab doa kita bisa saja mengalir kepada anak-anak kita. Nggak ada ruginya kita berdoa. Allahumma. Jadi apa bedanya halal dengan thayyib, gitu kan? Halal itu, kalau thayyib itu higienis, baik. Kalau halal itu secara syarak dia diperkenankan. Ada yang baik tapi nggak thayyib. Halal tapi tidak thayyib. Ya misalnya teh ini halal tapi kemudian dikasih apa namanya? Enggak halal jadinya. Bukan dikasih sesuatu aja ya, dikasih debu, dikasih apa? Sudah enggak bersih, sudah enggak layak untuk dimakan ataupun diminum. Ini yang pertama. Jadi yang celaka itu kalau ada orang-orang kaya, miskin, apa yang dia kurang? Dia sudah enggak kurang apa-apa, sudah berlebih, tapi kenapa hatinya menjadi tertahan untuk memberikan pada seseorang? Bapak rahimakumullah, alhamdulillah orang-orang yang suka memberi itu, saya sering sampaikan, mereka adalah orang-orang yang bahagia dalam hidupnya. Yang bahagia dalam hidupnya. Kemudian kalau ibu memberi, ada satu syarat. La tantadhiru syukra min ahad. Jangan nunggu terima kasih dari yang diberi. Lewat aja. Bahkan kalau perlu dilupakan. Ya, kalau perlu dilupakan. Nanti ingatnya di akhirat. Kita kan senang kalau ada ke rekening kita masuk tanpa kita ketahui kan? Tapi kalau diketahui duluan sudah
Tiba-tiba uang di rekening kita, tak, wah ada siapa ini? Nah nanti juga di akhirat begitu. Wah ini gara-gara apa itu kan? Gara-gara apa? Gara-gara kau dulu bersedekah dan kamu melupakannya sampai kamu tidak tahu bahwa ada rekening pahalamu sekarang yang berlipat ganda. Makanya disebutkan kata Rasulullah SAW, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Orang-orang berinfak secara baik itu adalah kalau tangan kirinya sampai tidak merasa bahwa tangan kanannya sedang memberi. Nah itu luar biasa Ibu Barakallah. Kalau ini yang terjadi kepada kita, kadang-kadang kan kita ada riaknya gitu. Awalnya enggak, wah Masya Allah, gimana masjidnya? Atau minta sertifikat, mana sertifikatnya? Mana tanda buktinya? Ya. Enggak apa-apa sebenarnya, tapi levelnya level kedua. Level kedua. Jadi di dalam berinfak atau memberi itu disebut sirran wa alaniyatan. Terus terang, rahasia dan terus terang. Dua-duanya boleh. Tapi levelnya berbeda. Yang sirran itu lebih lebih aman untuk tidak riya. Pokoknya kasih aja. Makanya kalau kita mengasih uang di jalanan jarang kita cerita kan. Hanya kalau 1.000 itu nggak ada. Malah itu mungkin yang lebih gede pahalanya karena terus berjalan. Saya sampaikan Ibu Barakallah. Jadi kalau kita juga berdoa kepada Allah untuk menjadi orang-orang kaya. Makanya kata Rasulullah SAW, Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa biridhaka an sakhatik. Ya Allah, kayakan aku dengan apa yang datang halal darimu. Beri. Ya. Ibu bermakna, semangat kita adalah semangat kaya dan anti kikir. Insya Allah banyak pertolongan Allah yang kita dapatkan dengan kaya sakhi. Namanya sakhiyun ghaniyun sakhi. Kaya kemudian pemurah. Disebutkan di beberapa dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, as-sakhi, orang yang dermawan itu qaribun minallah. Saya ulangi, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun ilal jannah, ba'idun minan nar. 4 ya. Saya ulangi Bu ya. As-sakhi qaribun minallah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaribun minan nas, dekat kepada manusia. Orang dermawan itu banyak yang dekat. Tapi coba kalau orang bakhil, minggir dia. Qaribun minan nas, dekat kepada manusia. Qaribun minal jannah, dekat ke surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Sebaliknya. Wal bakhilu ba'idun minallah. Orang yang kikir itu jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Qaribun ilan nar, dekat ke neraka. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ibu barakallah. Jadi orang yang kaya, dermawan, dekat kepada Allah, rapat pada manusia, dekat ke surga, jauh dari neraka. Sementara orang-orang kikir, apa yang terjadi? Qaribun ilan nar, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Dan yang terakhir adalah qaribun ilan nar, dia merapat ke neraka. Jadi kira-kira kita pengen yang mana itu? Pengen kaya dermawan. Kaya dermawan. Dan insya Allah semakin kita dermawan, maka semakin terasa kekayaan kita.
Tapi semakin kita kaya, kemudian semakin kita kikir, semakin sempit dunia. Ibu-ibu rahmatullah, ini yang pertama. Jadi doa kita adalah Allahumma aghnini an halalika biharamik, berikan aku ya Allah hal-hal yang halal, kemudian dan jauhkan kami dari hal-hal yang haram. Saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah takaburnya orang-orang miskin. Orang miskin kok apa yang diandalkan? Yang diandalkan apa orang miskin itu, Bu? Kontradiksi sekali. Sudah miskin, harusnya miskin itu tawadhu. Ya? Rendah hati. Ini malah petatang petiting, biar miskin asal sombong. Itu Roma Irama kerjanya dulu itu. Ya. Sekarang beliau calon presiden insyaallah. Ya. Namanya calon juga kan bisa jadi bisa enggak. Calon istri gitu, calon suami. Ya. Biar miskin asal sombong. Wong miskin kok nyombong itu apa? Modalmu apa? Kapitalmu itu apa? Kapital itu sombong. Kalau kaya sombong mendingan, ya. Mendingan walaupun nggak dibolehkan. Mendingan ada modal. Ada modalnya dia. Ini sudah miskin, nyombong, apa modalnya? Makanya kata Rasulullah SAW, suatu saat ada orang-orang yang Allah tidak lihat orang itu. Siapa? Asy-syaikhuz zani. Kakek-kakek yang masih berzina. Sudah kakek-kakek, sudah letoy gitu kok. Masih zina itu dari mana itu? Enggak punya modal gitu loh. Asy-syaikhuz zani, kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan pernah melihat pada kakek-kakek yang sudah belangkotan itu, yang sudah dekat ke kuburan, tapi semangatnya semangat anak muda 17-an. Nafsu gede tapi tenaga hancur. Bukan lagi kurang, sudah hancur. Asy-syaikhuz zani wal a'ilul mutakabbir atau al-a'ilul mukhtal, kata Rasulullah SAW, dan orang-orang yang kikir tapi dia bersombong ria di hadapan manusia. Biasanya orang seperti itu, Bu, ada inferiority complex. Penyakit jiwa yang disebut dengan minder tapi ingin menunjukkan bahwa dia punya sesuatu. Ya. Kah? Yang paling bagus adalah kalau orang kaya tawadhu. Subhanallah. Kalau orang alim tawadhu. Subhanallah. Ada orang nyapa duluan, senyum duluan, itu subhanallah. Kan biasanya kalau kaya senyumnya sudah sulit itu. Sulit mekar. Kuncup terus. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia itu disebutkan ibu rahmatullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahhakan basam. Rasulullah suka tersenyum kalau ketemu dengan siapa saja. Makanya Rasulullah itu wajahnya ceria sampai umur 63 tahun enggak kelihatan tua. Ibu-ibu rahmatullah, nanti teliti ibu-ibu yang tidak suka senyum, cepat tuanya loh. Teliti adakan survei. Ya, cepat tuanya. Umurnya baru 45 seperti 65. Kenapa, Bu? Saya irit senyum. Ya. Coba aja kalau nggak percaya. Rasulullah SAW, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhahhakan basam. Rasulullah itu sering tertawa, sering tersenyum. Tapi ketawa Rasulullah nggak hahaha ya. Ketawa Rasulullah, kata-kata para sahabat tuh senyumnya. Jadi sebab yang disebut indah itu senyum. Senyumnya indah sekali. Tapi tidak pernah disebut ketawanya indah sekali itu orang itu. Enggak ada ya. Enggak ada. Ketawamu indah sekali loh. Enggak ada. Yang disebut indah itu kalau
Senyum. Senyumnya Masya Allah manis. Nggak ada yang mengatakan ketawanya manis sekali loh. Kalau sudah ketawa biasanya kecut. Ya. Subhanallah. Karena dhahakan basam. Jadi orang-orang, kemudian ibu-ibu bahayanya kalau sudah miskin sombong, orang tidak mau membantu. Nggak mau membantu. Ngapain dibantu? Wong dia sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri. Ya? Efek dominonya banyak. Tetangganya juga melecehkan, apa lo itu? Punya apa? Tapi kalau dia tawadu, kemudian dia sering membantu orang, sering pada orang ramah. Kalau lama-lama juga orang, oh ini kayaknya perlu bantuan, sehingga kemudian derajatnya naik gara-gara ketawaduannya. Seperti disebutkan, man tawadu'a, kata Rasulullah SAW, man tawadu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadu, barang siapa yang rendah hati, saya tidak menyatakan rendah diri dan itu tidak boleh. Man tawadu'a, barang siapa yang rendah hati, barang siapa yang tawadu, rafa'ahullah, Allah akan mengangkat derajat yang bersangkutan. Wa man tarafa, dan barang siapa yang gede romongso, GR, ya, gede romongso, merasa gede sendiri. Man tarofa itu gini bu, tarofa itu rasanya dia sudah di atas. Sama dengan apa? Sama dengan asap. Asap itu nggak ada muatannya apa-apa. Ya. Kun, kata-kata para ulama, kun kan najmilah halinadhirin, wala takun kaddukhani laisa lahu syai'un. Jadilah engkau itu seperti bintang di atas, tinggi beneran. Wala takun kaddukhan, jangan pernah sekali-kali kamu sama dengan awan, sama dengan asap. Asap itu nggak ke atas, selesai di situ aja. Tapi an-najm dia tidak pernah. Kalau kita lihat bu, najm itu kalau kita lihat di air kan hampir sama dengan bintang yang di atas. Tapi sebenarnya dia menjadi bintang. Jadi kalau kita kun kan najmi, jadilah engkau sebagaimana bintang, la halinadhirin, yang terlihat oleh banyak orang. Walaupun dia jauh tapi dia terlihat, dia berada di atas. Wala takun kadduhan, jangan sampai seperti asap. Orang melihat dia merasa tinggi, setelah itu hilang. Kuncinya kenapa seseorang itu menjadi tinggi, menjadi derajatnya tinggi, karena ketawaduannya, karena kerendah hatiannya. Orang kalau sudah sombong, walaupun dia kaya, banyak orang yang mendengki, banyak orang tidak suka, banyak orang yang mencibir. Tapi kalau dia ramah, Masya Allah, bapak itu anunya ya, dia diplomat ulung, tapi Masya Allah rendah hati. Dia kaya, ibu-ibu itu kaya, ibu-ibu itu kaya, tapi Masya Allah nyapa duluan, sering salamannya hangat sekali. Ya, kalau bawa nasi yang paling baik yang dibawa ke sini, tidak disimpan di rumah yang paling baik. Misalnya ya, ini misalnya saja. Kata orang, wah subhanallah, Masya Allah, kita doakan semoga dia berlanjut kekayaannya. Dapat doa. Tapi kalau takabur, apa yang dia bilang? Kaya ya iya, tapi yang dibawanya telur ke sini. Nggak level lah katanya ya. Ibu-ibu rahmatullah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah rakusnya para ulama. Ulama itu dilahirkan untuk tidak rakus pada dunia. Ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu para ulama. Maka kalau ada ulama yang rakus pada dunia, itu adalah tragedi. Itu sudah zaman akhir. Ulama itu tugasnya adalah membimbing umat untuk tidak rakus pada dunia. Kalau dia sendiri
Kena penyakit, bagaimana orang lain dikasih resep. Kata dia, pada saat pidato, ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak boleh untuk tamak pada dunia, biarkan aja aku yang tamak. Banyak ibu, banyak ya, banyak ulama itu tamak. Pura-pura aja miskin kalau di luar, pura-pura miskin, sementara simpanan hartanya udah banyak sekali. Tamak, pikirannya adalah bagaimana mencari duit, bukan bagaimana menghidupi umat. Dia menyatakan bersedekahlah kalian semua, tapi dia tidak pernah mengeluarkan 100.000, 5.000, 10.000. Bahkan kalau ada keropak di jalan, di masjid, atau ada orang datang kepada dirinya untuk minta sumbangan, Pak Kiai, Pak Ustadz, saya minta sumbangan. Oh enggak, saya kan Kiai. Kiai itu hanya mengarahkan. Kiai itu tukang pengarah, apa? SC, ya, steering committee aja. Nggak usah ulama itu, keliru. Ulama itu adalah garda depan seluruh kebaikan-kebaikan itu. Dan ulama itu haram untuk menjadi seorang yang rakus, orang yang tamak pada dunia itu haram. Seperti disebutkan, ketika ulama ini menjadi ulama yang tamak, maka embel-embelnya nanti bu namanya ulama su. Ulama busuk. Ulama ganti mobil setengah tahun 5. Ulama, wah, ini bisa kiamat cepat ini. Seakan-akan tidak ada urusan umat yang lebih besar daripada ngurusin mobil. Mending kalau pengusaha. Layak kalau pengusaha ganti mobil 5 kali karena dijual lagi kan. Memang ranahnya. Tapi kalau para ulama rakus pada dunia, itu subhanallah, berarti dia tidak takut. Sebab begini disebutkan, manik taraba ila dunya shibratan, manik taraba ila dunya shibratan ibta'ada minal akhirati shibratan akhir. Barang siapa yang merapat kepada dunia satu jengkal, maka automatically dia juga akan menjauh dari akhirat satu jengkal. Apalagi ulama yang dikejar adalah dunia saja. Dunia saja. Bapak rahmatullah, gimana Ustaz, boleh nggak saya menjadi mencinta dunia? Boleh, tapi tidak overdosis. Nanti kita keracunan. Ya, kalau kita berdosis keracunan dunia. Bolehkah kita jatuh? Boleh. Tapi kata Rasulullah SAW, ada satu penyakit yang akan menimpa umat ini yang disebut penyakit wahan. Al-wahnu. Kata para sahabat, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah itu wahan ya Rasulullah? Penyakit apa itu? Jenis apa penyakit itu? Kata Nabi SAW melanjutkan, al-wahnu ibu, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Senang dunia overdosis, saya sampaikan, senang dunia overdosis, wa karahiyatul maut, dan takut mati overdosis. Gimana kira-kira itu? Yang dipikirkan kalau overdosis, dia tidak pengen mati, ya. Sudah mau sakarat masih mikirkan ladangnya. Sudah ngap-ngapan masih ngitung mobilnya. Bukannya berpikir Allahumma gfir ya Allah, Allahumma sahil hadza fi sakaratina hadhi. Bukan. Nah, itu ladang saya di sana, kemudian ini sertifikatnya, ini nanti yang ini dibagi kamu. Padahal sudah ngap-ngapan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini penyakit kronis, penyakit yang paling parah saat ini, kata Rasulullah SAW, adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Saya sebutkan hubbud dunya yang overdosis. Sebab
Al-Quran dan Islam tidak melarang orang untuk mencari dunia. Tidak. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, carilah apa yang ada, burulah akhiratmu itu, tapi jangan lupa kamu bahwa kamu mencari dunia karena kamu masih hidup di dunia. Kecuali kalau sudah pindah ke akhirat. Tidak boleh kita memikirkan dunia. Jadi yang kita sampai ketiga sudah jam 10 Ibu Barakallah. Kita lanjutkan besok malam, yaitu minimnya rasa malu para wanita. Ya. Gimana nih? Ya. Apa maksudnya? Kok tidak pria? Yang pria sudah memang tidak malu-maluin kok ya, jadi nggak usah dibahas gitu kan, kata ulama. Rasa minimnya rasa malu kalangan wanita. Ini kita akan bahas besok malam insyaallah, dan setelah itu kita lanjutkan dengan serial Cinta Allah dan Allah Cinta Kita. Ini saja Bapak Rahmatullah, sampai bab ketiga kita lanjutkan besok malam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya sendiri dan ibu-ibu rahmatullah serta bapak-bapak. Kemudian kita berdoa semoga pula kita dapat lelehan atau percikan dari Lailatul Qadar kita ya. Insyaallah. Percikannya saja lah, enggak terlalu banyak ya. Kalaupun dapat sedikit juga enggak apa-apa ya. Apalagi banyak. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz atas siraman rohaninya. Mas Idon enggak ada di sini, akan ada panggilan di atas. Ada tanya? Jawab. Bapak Ibu ada kesempatan tanya jawab mungkin berapa? 10 menit atau 10 menit? Silahkan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, menanyakan kalau ini ada teman yang sudah menanyakan, dia itu punya sapi. Iya. Ya, sapi itu sapi yang mahal itu. Iya. Berarti apakah itu harus diyakatkan setiap tahun? Terima kasih itu. Berapa jumlahnya Bu? 3. Belum ada zakatnya. Oh, belum zakat. Belum ada zakatnya. Tapi harganya sapi itu 14 juta. Belum nyampe. Oh, Belum nyampe Bu. 3 juta belum. Enggak. Sapi yang Enggak nyampe. yang ada 17. Kalau enggak. Oh, kalau cuma 3 Belum. bisa. Kita ambil standar jumlahnya saja. Minimum berapa Pak? Maaf. 10. Iya. Oh, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Pak. Ya Pak Arif ya. Insyaallah. Kebetulan di pekerjaan Ya. teman-teman saya itu tahu saya seorang Muslim. Banyak sekali pertanyaan. Maaf agak sedikit dari Menyimpang. Oke, enggak apa-apa. Masalah, Enggak apa-apa. masalah iblis, Ya. jin, setan dan nafsu. Di sini kan banyak show itu Pak tentang setan, sampai di Indonesia juga ikut-ikutan kan. Ya. Dua dunia dan sebagainya. Ada satu hal yang janggal Pak, kalau malaikat itu kan nurut sama Allah gitu Pak. Betul. Tapi kenapa menurut para ahli hikmah ada yang mengatakan bahwa iblis itu jin yang fasyik. Iya betul. Mereka dalilnya Al-Baqarah Di surat Al-Isra. Al-Baqarah 50 misalnya.
Terus kalau yang itu apa Al-Kahfi? Ya, Al-Kahfi. 34. Ya, Al-Kahfi betul. Nah, yang kalau itu ya jin yang fasik. Pak, yang kalau fasik, yang betul. ini Iblis, jin malaikat yang fasik, dalilnya Al-Baqarah 50. Nah, saya masih janggal nih kenapa kok ada malaikat yang fasik gitu. enggak, yang tepat adalah jin yang fasik ya. Jin yang fasik. Tapi dia ada cerita yang sangat menarik bahwa dia masuk ke kumpulan malaikat waktu itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dalam surat Kahfi, fa fasaqa an amri rabbih kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Para ulama bersepakat bahwa setan itu adalah golongan jin, bukan golongan malaikat. Karena kita tahu pada saat dia disuruh bersujud kepada Adam, dia menyatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku tidak akan sujud pada, kata dia itu, aku tidak akan sujud pada makhluk yang kau ciptakan. Di mana aku diciptakan dari nar, dari api, dan dia diciptakan dari tanah. Jelas dengan pernyataan dia sendiri bahwa sebenarnya dia memang berasal dari jin, sebab para malaikat tidak diciptakan dari apa? Dari api, dia diciptakan dari cahaya. Ya kan? Jelas kata-kata dia sendiri. Penolakannya khalaqtahu min tin, khalaqtani min narin, khalaqtahu min tin. Aku tidak mau sujud pada orang-orang seperti itu, makhluk yang diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api, tapi kemudian aku suruh bersujud kepada yang diciptakan dari tanah. Dengan secara vulgar dia menyebutkan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia termasuk golongan jin, kemudian fasik terhadap perintah Tuhannya. Disebutkan aba wastakbar, dia enggan dan kemudian sombong. Kemudian sombong dengan studi komparasinya itu. Dia membandingkan, ya. Makanya Ibu Barakallah, jangan sering banding-bandingin suami dibandingkan dengan suami tetangga, jangan. Ya. Rusak berat itu. Bu, Masya Allah, tadi ada orang lewat lu, lebih cantik daripada ibu. Wah. Mas, siapa tuh orang ganteng di depan tuh ya? Jangan pernah melakukan perbandingan. Itu penyakit setan. Ya. Anak saya lebih baik ini. Karena saya diciptakan dari api. Jelas pernyataan dia sendiri bahwa yang diciptakan dari api itu jelas dia bukan dari golongan malaikat. Pernyataan dia sendiri. Kalau ditanyakan berarti nanti dirujuk lagi. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Penciptaan dari api menunjukkan bahwa dia golongan jin sesuai dengan di surat Al-Kahfi, fa fasaqa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Kemudian dia fasik terhadap perintah Tuhannya. Mungkin ada yang ditambahkan. Apa betul iblis itu lebih menurut kepada Allah dibandingkan malaikat? Betul. Saya kemarin berdiskusi tentang ini. Jadi, sangat keliru. Dosanya hanya karena nggak mau sujud aja. Nggak mau sujud itu. Makanya begini. Lan yadkhulal jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kib. Kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang dalam hatinya ada setitik saja ketakaburan dalam hatinya. Apa yang dia lakukan? Pengingkaran kepada Allah. Dia ingkar kepada Allah. Ingkar perintah kan? Enggak mau. Ada orang mengatakan iblis itu lebih monoteis daripada Adam. Tidak. Dia malah orang pembangkang pertama kepada Allah. Ada orang menyatakan karena dia tidak mau sujud pada Adam itu tidak pantas. Sebab kalau sujud kata dia berarti Adam menjadi Tuhan. Oh enggak. Salah pemahamannya. Sebab yang memerintah itu siapa? Yang memerintah sujud kepada Adam itu siapa? Allah. Dan sujud kepada Adam bukan sujud penghambaan. Bukan. Sujud penghormatan. Maka kalau ada orang menyatakan bahwa iblis lebih monoteis daripada manusia, daripada malaikat,
sangat keliru. Dia diperintah nolak, enggak mau ya Allah. Kemudian dia menyatakan kalau begitu, kalau dia memang monoteis, logikanya kalau dia memang pelanggarannya lebih ringan, maka kemungkinan dia bisa dimasukkan surga. Tapi dia enggak. Dia fully dia akan menjadi penghuni neraka. Abadal abidin, selamanya. Artinya dosanya dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan jombongkan diri, bercongkak ria. Wa kana minal kafirin, dan kemudian Allah menegaskan wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir terhadap Tuhannya. Seringkali di kalangan beberapa kalangan, oh lebih monoteis, no. Wong dia berani banget sama Allah kok. Gimana menjadi lebih monoteis? Mungkin kajiannya sangat filosofis ya, ini kajian filosofis banget, dan seringkali kita terkecoh dengan ungkapan seperti itu. Awalnya masuk akal, tapi ternyata enggak. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, Bapak-bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan dari Pak Hakim ya, Pak Arif. Pak Arif. Arif. Saya pernah dengar cerita, Pak, katanya iblis itu datang menyerupai bentuk seorang kakek-kakek. Iya. Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengatakan, mungkin saya lupa ceritanya, Bapak bisa menceritakan lagi. Nah itu dikatakan oleh iblis, katanya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbohong ya, atau ada perjanjian dengan iblis tersebut supaya tidak